Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming di pertemuan 2. Oke, di pertemuan 2 ini nanti saya akan bagi dua bagian ya, dua sesi video. Yang pertama nanti cara menjalankan emulator di laptop, dan nanti di video kedua yaitu menjalankan emulator di handphone. Karena saya rasa saya lihat materinya itu agak banyak, jadi saya akan potong menjadi dua bagian. Oke, ini memulai project aplikasi dengan framework Flutter. Jadi nanti pembahasannya di sini ada 4. Nah, nanti bagian pertama ini ya menjalankan aplikasi itu menggunakan emulator di laptop, menggunakan Android Studio. Terus yang video kedua ini memulai atau menjalankan aplikasi menggunakan handphone. Terus kita akan memulai VS Code itu sebagai text editornya. Jadi sekalian membahas tugas yang pertemuan 1 kemarin untuk install VS Code. Kemudian ini memahami struktur Flutter, maksudnya ini memahami frameworknya ya atau foldernya. Kemudian nanti terakhir itu tugas pertemuan 2, nanti kita bahas ya. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk memulai aplikasi menggunakan Android Studio sebagai editor dan sebagai emulator di laptopnya. Jadi kita akan mempunyai, jadi nanti kita akan membuat emulator di Android Studio. Oke, tahapan yang pertama kita akan buka dulu untuk Android Studio-nya. Saya sudah buka. Kita tunggu dulu sebentar, agak lama. Nah, ini dia buka. Oke, untuk memulainya silakan kalian lihat di step-stepnya. Cuma saya akan jelaskan lagi. Pertama kita klik create new Flutter project karena kita sudah menggunakan Flutter ya. Jadi tidak perlu create new project lagi. Terus ini pilih aja next. Nah, di sini saya ganti misalkan belajar Flutter. Kemudian yang kedua, ini SDK partnya kemarin saya kan kopinya itu di C ya. Flutternya itu di C, kemudian Flutter. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di SDK partnya, path-nya. Udah. Terus project locationnya ini saya bikin sendiri aja ya. Berarti di C kemudian project Flutter. Jadi nanti kalian bikin aja, terserah. Sebenarnya project ini mau taruh di C, mau D atau ya terserah. Cuman kembali lagi ya, saya selalu ingatkan saya menggunakan SSD di partisi C saya. Jadi biar agak cepat aja untuk proses kinerjanya mengakses datanya. Jadi saya akan tempatkan di C, kemudian foldernya di project Flutter. Jadi di C terus project Flutter di sini. Oke, terus deskripsinya ini terserah lah. Misalkan belajar Flutter, atau kalau di slide-nya itu kalian membuat aplikasi mobile Flutter, terserah. Kemudian nanti di next. Nah, ini package name-nya ini biarkan aja com.belajar Flutter. Ini nanti buat titik APK lah ya. Biasanya kan kalau kalian download APK langsung biasanya depannya itu com. Terus di finish saja. Ini nanti akan nge-create si project Flutternya. Biasanya agak lama nih ya kalau speknya kurang support. Bisa aja yang support aja mungkin ya pasti agak lama, karena kan dia narik data di ini ya, di Flutternya ini. Flutternya ini kan kemarin kita download kan hampir 600 MB ya. Tapi ketika kita ekstrak ya jatuhnya 1,6 MB-an nih. Oke, sudah nih. Ini akan create. Saya maximize dulu. Ini adalah ini saya close dulu. Nah, ini adalah tampilan si text editor. Ya, ini tampilan text editornya yaitu menggunakan Dart. Kemudian ini tampilan projectnya atau file-filenya, struktur filenya. Kemudian nanti kalau untuk ngoding ya tadi saya bilang di sini ngodingnya nanti. Nah, sebelum untuk membuat coding-codingnya, nanti kita akan ngodingnya itu lebih kepada VS Code ya. Jadi kita lebih ke VS Code.
Kalau untuk Android Studio ya mungkin hanya untuk buat emulatornya aja. Tapi kalau untuk text editornya nanti kita akan melalui VS Code. Oke, di sini saya akan ngajarin cara meng-create emulator atau membuat emulator di laptopnya menggunakan Android Studio. Pertama, kalian fokus ke tampilan yang Android ini nih, AVD Manager dia namanya. Jadi kalau di slide itu fokusnya ke logo yang mirip handphone nih. Logo mirip handphone. Nah, di sini. Kita klik. Nah, kalau misalkan kalian sudah buat nih create virtual device-nya atau emulatornya, biasanya sudah ada tampilan. Tapi kalau saya kan belum buat nih. Kalau di slide ini di sini sudah ada otomatis karena sebelumnya sudah dibuat gitu. Dan tinggal dijalankan aja, nanti klik play. Ini tampilan hasilnya ya. Nah, tapi kalau misalkan belum nih seperti saya nih, berarti nanti kalian create dulu virtual device-nya. Caranya gimana, Pak? Kita pilih dulu create virtual device. Ya. Kemudian pilih kategorinya, mau tampilan TV, phone, Wear OS, tablet atau otomotif. Ya. Tapi kalau kita kan pilihnya phone dulu. Kemudian di sini ada ukurannya Pixel XL, Pixel 4 XL dan seterusnya. Jadi ini tergantung ukuran si handphonenya ya. Kalau handphone saya akan menyesuaikan, jadi saya menggunakan Pixel 4 XL atau 6,3 inch. Kemudian kita next. Nah, ini kita pakai OS-nya. Mau OS-nya si Android itu mau pakai OS apa? Kalau saya ini pakai yang R ya. Di sini ada OS-nya Qi, ada Pi, Oreo. Tapi saya pakainya yang R aja nih. Saya kurang tahu kalau yang versi R itu versi apa nih, saya kurang tahu ya. Tapi saya pilih aja R. Next. Nah, di sini AVD name-nya kita ganti misalkan HP saya ya, HP Handika misalkan. Kemudian nanti bisa dipilih lagi ukuran sama OS-nya, Android mau berapa. Nah, ini pertama menjalankan mau di portrait atau mau di landscape gitu. Nah, ini kayak portrait aja. Kemudian di finish. Nah, sudah. Baru nanti kalau mau jalankan klik play aja nih. Nah, ini kenapa unable to locate IDB, karena kita belum koneksi. Nah, ini biarin aja, oke. Kemudian biasanya ada di bawah nih. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tampilan emulatornya. Posisinya dia masih mati nih. Kita nyalain. Klik. Ingat ya, emulator di sini mungkin beberapa laptop agak berat. Ya, karena itu supportnya itu. Jadi ini aja laptop saya kipasnya bunyinya kencang banget nih ya. Kalau kalian bisa dengar gitu, karena saya kan pakai mic dynamic jadi nggak kedengeran banget. Tapi kalau misalkan pakai mic condenser itu kencang banget pasti. Nah, ini kita jalanin dulu. Biasanya kita kalau nyalain handphone, nah ini sama lah ya. Oke, nah ini sudah ya. Nah, ini adalah tampilan untuk emulator di handphone ya. Nah, ini video bagian pertama untuk membuat project aplikasi dengan menggunakan Android Studio sebagai text editor dan sebagai emulatornya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan di WhatsApp grup saya atau di WhatsApp pribadi. Kalau masih ada yang bingung itu gimananya. Terus jangan lupa komen, like dan subscribe channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.